ada presto bentuk pertempuran dengan Belanda. Apa sikap yang diambil oleh Monsinyur Suryo Pranata? 100% Katolik, 100% Indonesia. Iya. Kalau mau angkat kaki, gimana coba? Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi Papa dan Mama di rumah. Hai teman-teman, selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Saya harap semuanya sehat dan bahagia. Teman-teman, kelas literasi kita hari ini spesial loh. Dalam rangka tahun Ignatian dan di bulan November ini kita memperingati bulan arwah serta Hari Pahlawan yang jatuh pada hari Rabu 10 November besok. Kami bersebelas, ada saya, Leandra, Gio, Joseph, Keira, Sinar, Kenzi, Tania, Nasti, dan didampingi Bu Ika serta Bu Fani. Hari ini, hari Senin kemarin, kami jalan-jalan mengunjungi 3 tempat loh.
dan seru banget petualangannya. Penasaran kan? Tapi sebelum kalian mendengarkan dan menyaksikan cerita kami, marilah kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh teman kita, Jill. Silahkan, Jill. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas anugerahmu dari malam tadi hingga pagi ini. Sekarang kami ingin melakukan kegiatan meditasi. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jill. Nah, bagi kalian yang penasaran, yuk kita jalan-jalan ke Simpang 5. Siapa yang tahu Simpang 5? Oke, pasti kalian semua sudah tahu ya Simpang 5. Tapi sekarang kita akan menunjukkan suatu tempat yang sering kita lewati. Namun kita tidak berani masuk di dalamnya. Tempat ini ada di Jalan Pahlawan. Gedung Gubernuran maju lagi, Gedung Perhutani maju lagi. Nah, seberangnya Polda. Posisinya pojok kiri antara Jalan Pahlawan dan Jalan Sriwijaya. Siapa yang tahu? Ya, benar. Kita akan masuk ke Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Yuk kita panggil Kak Nasti, Leandra, dan Sinar. Perkenalkan, nama kakak Dinasti dari kelas 6C. Nama kakak Kak Sinar dari kelas 6B. Nama kakak Kak Leandra dari kelas 6A. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa itu Monsinyur Sugiyopranoto? Beliau adalah seorang pahlawan nasional. Beliau sering dikenal dengan slogan 100% Katolik, 100% Indonesia. Kenapa ya beliau dikenal dengan slogan itu? Kalau mau tahu, ikutin Zoom-nya sampai akhir ya. Sekarang Kak Sinar akan memberitahu kita tentang sejarah makam Giri Tunggal. Silahkan Kak Sinar. Terima kasih Kak Nasti. Halo adik-adik dan teman-teman. Kakak akan sedikit bercerita tentang sejarah makam Monsinyur Sugiyopranoto, yaitu di Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal Semarang. Taman Makam Giri Tunggal dibuka tahun 10 November 1954 dan yang meresmikan adalah Brigjen Soegiarto. Taman Makam Pahlawan berada di Jalan Sriwijaya, Pelebuhan, Kecamatan Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal adalah nama sebuah makam yang berada di Jalan Pahlawan Semarang. Kompleks makam pahlawan di Semarang ini dibangun di atas lahan seluas 3,64 hektar. Jumlah jenazah pahlawan yang mencapai 1.843. Jalan depan makam pahlawan itu dulunya adalah Jalan Gajah Mada loh. Tapi setelah diresmikan Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal, jalan tersebut menjadi Jalan Pahlawan. Monsinyur Sugiyopranoto adalah uskup pribumi pertama di Indonesia. Beliau dulu tinggal di Gereja Gedangan. Setelah beliau ditugaskan di Gereja Gedangan, baru katedral dibangun. Meskipun katedral sudah dibangun, tetapi beliau tetap memilih tinggal di Gereja Gedangan. Yang luar biasa, beliau membela rakyat Indonesia loh. Puncak ketika Belanda mengalahkan Jepang pada masa kemerdekaan, beliau membela kepentingan Indonesia. Pejuang-pejuang juga dilindungi oleh Monsinyur Sugiyopranoto. Monsinyur Sugiyopranoto meskipun ia bukan militer, tetapi beliau diberi pangkat jenderal. Pada tanggal 22 Juli 1963, beliau wafat di Belanda karena sakit. Dan tanggal 30 Juli 1963, jenazahnya dipindahkan ke Semarang. Itu adalah penjelasan cerita sedikit tentang makam Monsinyur Sugiyopranoto dari Kak Sinar. Waktu saya kembalikan ke Kak Nasti ya. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Sinar. Kami jadi lebih tahu tentang Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya, Kak Leandra akan membahas tentang makam Sugiyopranoto. Siapa nih yang kepo? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Silakan Kak Leandra.
Terima kasih Kak Nasti. Selamat pagi teman-teman dan adik-adik. Kali ini kalian akan menjelaskan sedikit tentang makam Monsinyor Sugio Pranoto. Nah, teman-teman dan adik-adik, ini adalah cungkup makam Monsinyor Sugio Pranoto yang berada di Makam Giri Tunggal, Jalan Pahlawan, Semarang. Kalian tahu tidak, makam Monsinyor Sugio Pranoto pun mempunyai beberapa simbol loh. Simbolnya mirip dengan simbol Pancasila, dan ada beberapa lambang lain di sana. Teman-teman dan adik-adik, di sebelah kiri ada gambar makam Monsinyor Albertus Sugio Pranoto. Di tengah ada gambar prasasti di pusara makam Monsinyor Albertus Sugio Pranoto. Di sebelah kanan ada lambang di kiri atas topi uskup, di kanan atas tongkat uskup, dan ada lambang Katolik di tengah. Makam Monsinyor Sugio Pranoto juga mempunyai lambang Pancasila yang berada di cungkup makamnya. Di tengah ada lambang bintang, di sebelah kiri atas ada lambang lantai, di sebelah kiri bawah ada padi dan kapas, di sebelah kanan atas ada lambang pohon beringin, di sebelah kanan bawah ada lambang kepala banteng. Lambang-lambang tersebut diambil dari lambang Pancasila yang berada di dada burung Garuda yang melambangkan sila pertama sampai sila kelima. Lambang bintang yaitu simbol sila pertama, lambang rantai simbol sila kedua, lambang pohon beringin simbol sila ketiga, lambang kepala banteng simbol sila keempat, dan lambang padi dan kapas simbol sila kelima. Teman-teman dan adik-adik, ini adalah gambar perwakilan dari sebagian teman Rescue Team. Kami berziarah ke makam pahlawan Giri Tunggal pada hari Senin, tanggal 1 November. Kami bisa mengambil beberapa pokok penting di sana, yaitu yang pertama, kami jadi tahu di mana Monsinyor Sugio Pranoto dimakamkan. Yang kedua, kami jadi tahu bahwa makam Monsinyor Sugio Pranoto itu ternyata ada banyak sekali simbol atau lambang bangsa Indonesia. Selain berziarah ke makam Monsinyor Sugio Pranoto, kami juga berziarah ke makam Dr. Karyadi yang juga berada di makam pahlawan Giri Tunggal. Dan kami juga mengunjungi ke salah satu makam milik kakek buyut saya. Jadi kakek buyut saya ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat di makam Monsinyor Sugio Pranoto, kami menerima sedikit penjelasan dari Bapak Kris. Dia adalah jurnalis sejarah di kota Semarang. Teman-teman dan adik-adik, sekian penjelasan Kak Lean tentang makam Monsinyor Sugio Pranoto. Sekarang kita lanjut ke Kak Nasti ya. Terima kasih Kak Leandra. Nah, teman-teman udah tahu nih tentang Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Sekarang, yuk kita dengerin cerita kakak-kakak cowok membahas tentang museum di Unika. Terima kasih Kak Nasti, Leandra, dan Sina. Nah, sudah tahu kan teman-teman siapa saja yang ada di makam pahlawan Giri Tunggal? Sekarang kita akan mengenal lebih dekat siapa itu Monsinyor Albertus Sugio Pranoto. Kami akan ajak kalian menuju ke Museum Sugio Pranoto yang ada di Unika Sugio Pranoto. Yuk kita panggil sahabat saya, ada Gio dan Joseph. Halo Gio dan Joseph. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Joseph dari kelas 5C. Kesempatan ini, saya dan teman-teman ingin berbagi cerita hasil kunjungan kami di Museum Monsinyor Albertus Sugio Pranoto yang kami kunjungi hari Senin tanggal 1 November lalu. Monsinyor Albertus Sugio Pranoto Museum ini dibentuk oleh Unika Sugio Pranoto dan dikelola oleh Perpustakaan Unika Sugio Pranoto. Museum
ini beralamat di lantai 3 Gedung Perpustakaan Gedung Santo Thomas Aquinas, Unika Sugio Pranoto, Jalan Pawitan Luhur dan Dhuwur, Semarang. Museum ini diresmikan oleh YM Monsinyur Ignatius Suharyo, PR, Uskup Keuskupan Agung Semarang pada tanggal 31 Juli 2002. Museum ini berupa tempat pameran dengan atau tanpa panduan di lantai 3 Gedung Perpustakaan Gedung Santo Thomas Aquinas, Unika Sugio Pranoto, Semarang. Museum ini berisi koleksi yang ditata berdasarkan kronologis sejarah kehidupan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, SJ, yang menampilkan cerita dalam bentuk display dilengkapi dengan koleksi-koleksi pribadi Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, lukisan, foto-foto, dan gambar berlabel. Di museum ini didukung fasilitas lain berupa perpustakaan dengan koleksi buku umum dan buku-buku khusus tentang Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, SJ. Ruang teater Unika Sugio Pranoto dan ruangan diskusi The Sugio Pranoto Institute di lantai yang sama dan Unika Food Crowd di lantai dasar. Biografi Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Monsinyur Albertus Sugio Pranoto lahir dengan nama Sugio di Surakarta 25 November 1896. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang diangkat menjadi uskup agung setelah sebelumnya dinobatkan menjadi Vikaris Apostolik Semarang. Selain berbagai biarawan, Sugio Pranoto adalah seorang pengajar ilmu pasti bahasa Jawa dan agama di Kolose Saverius, Muntilan. Sugio dibesarkan dalam keluarga kejawen yang merupakan abdi dalam Keraton Surakarta. Ia mendapatkan nama Albertus Magnus setelah diprosesi pembaptisan yang dilakukan oleh Pastor Meltons SJ ketika ia bersekolah di Kolose Saverius. Setelah menamatkan sekolahnya, ia berkeinginan untuk menjadi imam sehingga pada tahun 1916 ia dikirim untuk mengikuti kegiatan imamat dan mulai mendalami ilmu agama Katolik, bahasa Latin, Yunani, dan filsafat di Gymnasium Udun Belanda di bawah asuhan Ordo Salib Suci atau Ordo Salib. Dari Gymnasium, Sugio kemudian masuk novisiat SJ di Marienbau. Ia belajar filsafat di Kolose pada tahun 1923 sampai 1926 hingga tahun 1928 Sugio mengabdikan dirinya di Kolose Saverius sebagai pengajar karena setelah itu ia kembali berlayar ke Belanda untuk memperdalam ilmu teologi di tahun 1931, Sugio menerima sakramen imamat yang ditahbiskan oleh Uskup Roermond di kota Maastricht.
dan menambahkan namanya dengan Pranoto sehingga menjadi Soegija Pranoto. 2 tahun setelah pentahbisan, ia kembali ke Indonesia dengan membawa nama baru dan ditugaskan sebagai pastor pembantu Bintara. Dan tak lama kemudian ia diangkat menjadi pastor paroki berdasarkan telegram dari Monsinyur Montini di Roma. Soegija Pranoto diangkat sebagai vikaris apostolik yang memangku jabatan keuskupan. Selain menjadi uskup agung pertama di Indonesia, Soegija Pranoto dikenal sebagai imam Katolik pertama yang menyesuaikan dan mengembangkan aliran Katolik berdasarkan adat ketimuran. Pada masa penjajahan Belanda, ia tidak hanya memperjuangkan kelangsungan Rumah Sakit Santo Carolus, namun juga berjuang menantang anggapan bahwa gereja identik dengan kolonial Belanda. Soegija Pranoto wafat di Belanda tahun 1963 dan dimakamkan di tempat Giri Tunggal di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional RI pada tahun 1993. Teman-teman, jika ingin berkunjung ke Museum Unika dapat pergi ke alamat seperti tertera di layar di Jalan Pawiyatan Luhur. Selatan. Dan Dhuwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gio. Silakan Gio. Ini adalah foto koleksi yang ada di Museum Unika. Monsinyur Albertus Soegija Pranoto diberikan gelar tokoh nasional dan pahlawan berdasarkan keputusan Presiden nomor 152 tahun 1963. Meskipun bukan dari militer, Bapak Presiden Soekarno memberikan gelar jenderal kepada Monsinyur Albertus Soegija Pranoto sebagai penghargaan atas perjuangan beliau jalur diplomasi bagi bangsa dan negara Indonesia. Monsinyur Albertus Soegija Pranoto berjuang bersama untuk bangsa dan negara Indonesia melalui jalur diplomasi. Monsinyur Albertus Soegija Pranoto mendorong keterlibatan kaum muda dalam masyarakat. Monsinyur Albertus Soegija Pranoto melakukan pelayanan apostolis bersama Immanuel Kait. Monsinyur Albertus Soegija Pranoto di masa pendidikan dasar. Monsinyur Albertus Soegija Pranoto saat ditahbiskan. Bajunya panjang ya. Barang-barang pribadi milik Monsinyur Albertus Soegija Pranoto berupa tas tangan, sisir, dan topi kasual. Inilah semuanya. Ini kami saat di Museum Unika Soegija Pranoto.
Ini foto-fotonya ya. Ini foto-fotonya ya. Foto-fotonya. Nih. Ini kami seadik teater. Ini kami saat di museum. Ini kami saat di perpustakaan. Ini foto kami bersama patung Insinyur Alberto Sugiyopranoto. Ini di kafe. Kafe perpustakaan. Dat is niet zomaar. Daar hebben ze heel gegronde redenen voor. De wereld verandert. De situatie is waarschijnlijk veel ernstiger dan wij denken. Layar Republik sekarang ini tinggal tersisa Ceh, Ki, sama Lampung. Situasi sulit dikendalikan, Romo Kanjeng. Kita tidak hanya berperang melawan Jepang, Romo, tapi kita juga berperang melawan Belanda. Wij zijn ook binnengetrokken in de oorlog. Lijden, pijn en dood, eenzaamheid, rouw en moeilijkheden ons nu overvallen. Tetap berdiri, tetap mainkan musik. Tidak ada yang bisa menghentikan musik kita. Ayo, ayo. Mulyaso, awak iki diserang. Awak iki diserang. Rondo wis melanggar. Rondo dikaikan raja yang dicatat senjata. Sekarang ini kondisi rakyat kelaparan, Romo. Buruh kerja keras hanya untuk mendapatkan sedikit garam. Dan banyak toko-toko dijarah, Romo. Saya akan minta umat dan gereja mengumpulkan obat-obatan, bahan-bahan makanan, selimut. Baca ini. Baca, kamu lihat. Orang hilang. Banyak. Mijn moeder is ook een zuster. Zij zegt dat zusters niet mogen huilen.
bersama-sama. Bunda Maria akan memperdengarkan doa kamu ke telinga seluruh ibu-ibu di dunia. Gereja ini dijadikan batas. Penggal dulu kepala saya. Baru Tuhan boleh memakainya. Saya Suito. Keadaan tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku akan mengupayakan gencatan senjata. Secepatnya. Ini saatnya kita terpanggil mempertahankan hak Allah, hak agama, dan hak bangsa kita. Kita mendapatkan instruksi untuk melakukan serangan umum besar-besaran. Proses apa? Maria, Ludwig, Maria, of hier geen Maria zit. Saya Maria dan saya ibu dari semua yang ada di sini. Met kinderen, die weten ook. Kemanusiaan itu satu. Kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar. Terima kasih. Itulah videonya tadi. Silakan Arya. Terima kasih Gio dan Joseph. Nah, Universitas Sugio Pranoto itu universitas besar di Semarang. Mereka sedang membangun fakultas kedokteran di BSP. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana ya. Sekarang kita akan berkunjung ke rumah tempat tinggal Monsinyur Sugio Pranoto. Gimana ya? Jauh nggak ya? Nggak jauh teman-teman. Kalian tahu Kota Lama? Itu loh bangunannya yang ada batu bata merahnya. Benar, Santuri Yusuf Gedangan adalah tempat tinggalnya Monsinyur Sugio Pranoto. Yuk kita cek apa ada yang ada di sana. Mari kita panggil Tania, Kenji, dan Dewa. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Tania dari kelas 5B dan teman saya Keira dari kelas 5C. Kami dari tim Gereja Gedangan. Setelah tadi melihat cerita makam Monsinyur Sugio Pranoto dan Museum Unika, sekarang kami akan berbagi pengalaman kami tentang sejarah Gereja Gedangan. Teman-teman ada yang tahu Gereja Gedangan? Bagi teman-teman yang belum tahu, yuk kita sama-sama belajar tentang Gereja Gedangan, dan bagi teman-teman yang sudah tahu, yuk kita ingat-ingat kembali tentang Gereja Gedangan. Sejarah Gereja Gedangan. Gereja Gedangan berada di Jalan Longgowarsito nomor 11 Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Gereja ini dirancang oleh arsitek Belanda W.I. van Heckel dengan gaya neogotik. Biaya pembangunan sebesar 110.000 gulden, didanai sebagian
diberikan oleh pemerintah kolonial juga dari hasil penjualan tanah dan jabatan dan sumbangan dari umat Katolik seluruh koloni. Sur Sugio Pranoto tinggal di Gereja Gedangan. Walaupun gereja katedral sudah dibangun, Monsinyur Sugio Pranoto tetap mau tinggal di Gereja Gedangan. Huruf IHS yang berada di puncak menara merupakan 3 huruf pertama dari nama Yesus, seperti tertulis dalam abjad Yunani dalam bahasa Latin yaitu Jesus Humani Salvator, yang berarti Yesus penyelamat manusia. Jelinan adalah pastor yang meletakkan batu pertama kali sebelum melakukan pembangunan, dan setelah selesai pembangunan, Jelinan yang memberkati gereja itu. Semua bahan bangunan Gereja Gedangan dari Belanda yang diangkut dengan kapal, seperti batu bata, semen, kayu, besi, dan ornamen lainnya. Belanda ke Indonesia membawa bahan bangunan, dan dari Indonesia membawa rempah-rempah hasil bumi ke Belanda. Teman-teman, ini adalah barang-barang peninggalan Monsinyur Sugio Pranoto. Ini adalah tempat tidur Monsinyur Sugio Pranoto dan meja dan lemari yang digunakan Monsinyur Sugio Pranoto. Ini adalah kursi yang pernah dipakai oleh Monsinyur Sugio Pranoto, meja makan Monsinyur Sugio Pranoto, dan kunci alat musik pembaptis. Setelah tadi melihat barang-barang peninggalan Monsinyur Sugio Pranoto, berikutnya kita akan melihat Gereja Gedangan. Teman-teman, ini adalah suasana di dalam Gereja Gedangan. Teman-teman, di dalam Gereja Gedangan ada alat musik yang bernama orgel. Pada zaman Belanda, alat musik itu digunakan untuk mengiringi pujian. Sekian dari kami, kelompok Gereja Gedangan. Terima kasih. Silahkan Arya. Terima kasih Kenzi, Kaira, dan Tania. Bagaimana teman-teman, seru kan? Senin kemarin kami berangkat pukul 8 sampai 15.30. Capek sih, tapi senang karena kami jadi tahu tentang sejarah pahlawan Monsinyur Sugio Pranoto dan tempat-tempat yang tidak pernah kami kunjungi. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan ya. Sekarang ada pertanyaan nih. Pertanyaan kami berikan 3 ya. Pertanyaan pertama dari Kak Sina, Rendra, dan Misti. Oke Arya, pertanyaan pertama, apa yang kamu dapat setelah mendengarkan cerita makam pahlawan? Yuk, siapa yang bisa jawab? Ceritanya adalah saya terharu dengan pengorbanan para uskup sama para pastor yang ada yang sudah meninggal, Bu. Bisa, tapi kurang tepat, Bu. Oh, kurang tepat, Bu. Bapak, ya. Bu. Enggak apa-apa, ya. Nanti coba lagi ya. Pengetahuan, yaitu terdapat simbol Pancasila di makam Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Bagaimana teman-teman? Wah. Oke. Oke, Bu. Oh, oke. Ya. Tepuk tangan. Berikutnya. Pertanyaan kedua dari sahabat saya, Gio dan Joseph. Silahkan.
pertanyaannya, benda-benda pribadi apa saja milik Monsinyur Sugio Pranoto yang dipamerkan di museum? Siapa yang bisa jawab? Yuk, silahkan. Tas, sisir, sama topi. Tas, sisir, sama topi. Tas, Bagaimana? Ibu. Tas, topi, sama sisir. Bagaimana, Gio dan Barang. Ya, betul. Oh, betul. Tepuk tangan. Oke. Berikutnya. Sekarang pertanyaan terakhir dari Tania, Kenzi, dan Dera. Apa yang teman-teman bisa teladani dari Monsinyur Sugio Pranoto? Jiwa kepahlawanan. Ya, benar sekali, Theophilus. Oke. Tepuk tangan buat Theophilus. Oke. Sip, 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 sip. Yuk, kita kasih tepuk jempol untuk 3 pemenang. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Lanjut, Arya. Wow, selamat ya buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Besok kalau ada pertanyaan lagi, jawabnya yang cepat ya, biar dapat hadiah. Teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita sejarah Monsinyur Sugio Pranoto, teladan apa yang bisa kita contoh dari Monsinyur Sugio Pranoto? Hal baik apa yang bisa kita contoh dari Monsinyur Sugio Pranoto? Silahkan raise hand, nanti mic dibuka. Theophilus mau menjawab. Pro Ecclesia Patia, pemuda bagi bangsa, gereja, dan negara. Gereja dan bangsa. Bagi gereja dan bangsa. Dapat kita simpulkan bahwa Sugio Pranoto melawan penjajah tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cara diplomasi. Dia mampu bernegosiasi agar dunia damai. Sugio Pranoto mengajarkan kita untuk berbuat lebih sehingga slogan hidupnya adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita harus maksimal dan tuntas dalam mengerjakan sesuatu. Sampailah kita ke penghujung acara. Terima kasih atas perhatian teman-teman, Bapak Ibu Guru dan Papa Mama. Semoga teladan Monsinyur Sugio Pranoto menginspirasi hidup kita. Mari kita tutup kelas literasi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Joseph. Silahkan Joseph. Ya. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat perlindungan-Mu selama kelas literasi pagi ini. Semoga apa yang telah di-sharekan dapat menambah pengetahuan bagi kami semua. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami semuanya, ya Tuhan, demi nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimulihkanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus, seperti pada waktu permulaan sekarang selalu tersedia. Amin. Untuk Petrus dan Yesus doakan kami. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Joseph, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.